hidup kami dengan mengikuti segala ketetapan yang Tuhan telah tetapkan agar kami mengikuti. Dan biarlah kiranya ya Allah, seluruh kehidupan kami akan boleh serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan yang akan boleh memberkati, menolong, bahkan yang akan boleh memampukan hidup dan kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, berkatilah hati dan diri kami, sebab kami akan boleh mendengarkan sabda-Mu. Biarlah kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan, yang akan boleh mengubahkan kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan dulu kembali. Ya, salam lagi semuanya Bapak Ibu. Baik, mari kita persiapkan hati dan diri kita. Tadi kita sudah berdoa, dan mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berganti-gantian Bapak Ibu. Kalau sudah, kita mulai demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikat pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita bersama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam diri, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan Tuhan. Amin. Ya, baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah belajar menjadi murid Yesus yang setia. Belajar menjadi murid Yesus yang setia. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan kita ini masih tetap kelanjutan pada perikop pada minggu yang lalu, ya kan? Yang masih berbicara tentang surga dan neraka, masih berbicara tentang hidup yang kekal, everlasting life katanya, ya kan? Hidup yang kekal, ya. Dan kita yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa itu adalah tujuan kita. Apapun yang Bapak Ibu sedang lakoni pada saat ini, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, tujuannya sana ya kan? Kita melakukan pekerjaan kantor, ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang menjahit, ya kan? Tujuannya tahu ke situ juga nih. Itu adalah akhirnya, akhir daripada kehidupan. Akhir daripada kehidupan ataupun tujuan kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau pada perikop
ya. Orang Farisi bertanya, apa yang akan aku lakukan guru untuk memperoleh hidup yang kekal? Kan begitu. Lalu Yesus berkata, apa kata hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Lalu apa lagi? Kasihilah sesamamu manusia. Itulah katanya. Ini masih kelanjutannya, Bapak Ibu. Ya. Ketika pada waktu itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, Yesus sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya sambil mengajar. Ya. Tiba-tiba pada waktu itu, Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, perikop kita mengatakan ada orang yang datang. Ya. Ada orang yang datang Bapak Ibu kepada Yesus, ya. Yang datang itu siapa? Muridnya sendiri. Apa katanya? Guru, kami lihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan, buka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berganti-gantian Bapak Ibu. Kalau sudah, kita mulai demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikat pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita bersama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam diri dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Yang baik Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah belajar menjadi murid Yesus yang setia. Belajar menjadi murid Yesus yang setia. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan kita ini masih tetap kelanjutan pada perikop pada minggu yang lalu, ya kan? Yang masih berbicara tentang surga dan neraka, masih berbicara tentang hidup yang kekal, everlasting life katanya, ya kan? Hidup yang kekal, ya. Dan kita yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa itu adalah tujuan kita. Apapun yang Bapak Ibu sedang lakoni pada saat ini, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, tujuannya sananya, ya kan? Kita melakukan pekerjaan kantor, ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang menjahit, ya kan? Tujuannya tahu ke situ juga ini. Itu adalah akhirnya, akhir daripada kehidupan, ya. Akhir daripada kehidupan ataupun tujuan kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada perikop kedua atau tiga minggu yang lalu, ya, orang Farisi bertanya, apa yang akan aku lakukan guru untuk memperoleh hidup yang kekal? Kan begitu.
Lalu Yesus berkata, apa kata hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap akal budimu. Lalu apa lagi? Kasihilah sesamamu manusia. Itulah katanya. Ini masih kelanjutannya, Bapak Ibu. Ya. Ketika pada waktu itu Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus, Yesus sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya sambil mengajar. Ya. Tiba-tiba pada waktu itu, Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, perikop kita mengatakan ada orang yang datang, ya, ada orang yang datang Bapak Ibu kepada Yesus, ya, yang datang itu siapa? Muridnya sendiri. Apa katanya? Guru, kami lihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, katanya. Bapak Ibu, sebenarnya ungkapan para murid ini ada dua hal yang boleh kita lihat dari perikop ini, yang tentang ayat yang ke-38. Ya. Ada merasa bahwa muridnya ini, bahwa mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Yesus, ya kan? Sehingga ya nggak bolehlah pakai nama orang, ya kan? Sudah dipatenkan, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nama Yesus itu sudah dipatenkan bahwa dia adalah milik kami. Nama Yesus itu adalah milik kumpulan kami orang-orang Kristen. Ya. Ternyata Bapak Ibu tidak sedemikian yang terjadi. Ya. Namun kita belum membahas sampai di situ Bapak Ibu. Ya. Namun yang mau saya lihat di sini Bapak Ibu, bahwa ternyata orang menggunakan nama Yesus walaupun bukan murid Yesus. Ini hebatnya. Ternyata orang bisa menggunakan nama Yesus walaupun dia bukan pengikut Kristus. Orang bisa menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang. Orang bisa mengobati orang dengan nama Yesus. Orang bisa mengusir setan dengan nama Yesus. Tidak harus menjadi orang Kristen. Ini menariknya Bapak. Bahwa ternyata nama Yesus itu adalah nama yang besar, ya. Nama Yesus itu adalah nama yang agung, yang mulia, yang luar biasa pengaruhnya. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan sebuah cerita, ya. Ataupun kita seringnya bilang itu dalam kehidupan kita. Nanti kalau sampai di sana, bilang aja namaku, katanya kan kira-kira kayak gitu kan. Nah, contoh, kurasa kalau ke Panglong ini, ya kan, Panglong ini sahabat lama ini, kawan lama ini, bilang aja di situ, beli umpamanya Pak, dibilang Pak Sulingga, pasti dikasihnya. Walaupun nggak dibilang Pak Sulingga, gawat kita kalau kita ngaku-ngaku kayak gitu, bisa tumpul pada pembangunan. Semua jemaat ini dibilang Pak Sulingga katanya, dicatat semua, gawat. Rakyat itu banyak kali baku ini, yang makan baku daripada ini katanya kan gitu. Rupanya pada semua jemaat ini dibilang Pak Sulingga. Semen 2 sak. Siapa bilang Pak Sulingga? Ya kan? Gawat. Karena apa Bapak Ibu, namanya ada gitu loh. Nah ini Yesus ini punya nama, bahwa ternyata iblis takut dengan nama Yesus. Tapi seberapa banyak orang menggunakan namanya, ini juga menjadi persoalan. Ketika kita sedang ketakutan, ketika kita sedang dirundung kecemasan, ketika kita sedang berada di dalam masalah, seberapa banyak jemaat di Maranatha menggunakan namanya. Ya. Seberapa banyak kita menggunakan namanya Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, pada 3 hari yang lalu Om Pardede cerita di depan sana waktu dia sakit. Ya. Dia waktu di rumah sakit Pamela, dia sakit. Dia nggak bisa lagi digerakkan badannya, dia udah lemas lah. Tapi karena dia memang sakit, dia hanya sendiri, dia mau ke kamar mandi, katanya. Jadi di dalam kamar mandi itu sangat bau kali. Asal masuk di kamar mandi itu mau muntah, masuk kamar mandi itu mau muntah. Lalu berpikir dia, ini ada iblis di situ katanya. Lalu dia berdoa, ya. Lalu dia berkatakan di dalam nama Yesus katanya. Pagi-paginya Bapak Ibu dari sana, kok harum kamar mandi ini katanya. Menggunakan nama Yesus. Sekarang
Kadang-kadang Bapak Ibu segala sesuatu bisa kita ini dipengaruhi, bahkan kita sedang didoktrin atau disesatkan oleh ajaran-ajaran ataupun pengaruh iblis. Tetapi apa yang mau kita katakan? Bahwa ternyata nama Yesus adalah nama yang besar. Nama yang bisa mengalihkan, nama yang bisa memberikan keselamatan, nama yang memberikan kita kekuatan. Amin. Pergunakanlah nama Yesus. Apapun yang sedang engkau alami, ketika engkau sedang tertindas, ketika engkau sedang ditipu, ketika engkau, jangan-jangan itu ada iblisnya gitu loh. Jangan-jangan ada iblis di situ yang akan mau mengecoh iman kita. Gunakanlah nama itu. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke tema. Apa yang kita cari, itu yang kita temukan, Bapak Ibu. Ya, saya pikir kita harus pendapat dulu untuk boleh melanjutkan perikop firman Tuhan. Ya, apa yang mau kita cari itu yang kita temukan. Ya, kalau mau cari salah, dapat nggak salahnya? Ibu-ibu dulu kalau mau cari salah suaminya bisa dicari. Ibu ini enggak baik semua ini, ibu-ibu ini enggak apa-apa aja kan. Nah, kalau mau cari Bapak Ibu pasti dapat kan? Begitu juga bapak-bapak kalau mau cari kesalahan ibu-ibu, kesalahannya atau anak-anaknya mau kita cari pasti dapat. Mau cari kebaikannya dapat ya kira-kira Bapak Ibu? Dapat, orang itu yang kita cari kok. Makanya Bapak Ibu, kalaupun ada orang yang paling jahat di muka bumi ini, kalaupun ada pernah kita melihat orang yang paling nakal di muka bumi ini, kita akan berkata sebenarnya baiknya hatinya. Ya. Kalimat ini yang terlontar karena apa Bapak Ibu? Yang kita cari adalah kebaikannya. Tapi kalau engkau cari kesalahannya, keburukannya, maka dapat. Apa yang kita cari yang tidak dapat? Itu logika Bapak Ibu. Firman Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu kalau kita lihat itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita cari damai Bapak Ibu, kita dapat juga itu. Contoh sederhana. Ya. Ada tanah perbalokan bergeser sebanyak 700 meter. Kalau mau cari masalah itu masalah itu Bapak Ibu. Tapi kalau mau cari nama ya udahlah, siapa rupanya dia keluarganya itu, ya kan? Namanya cari damai. Tapi kalau cari masalah ya udah pula mau udah beritahu-tahu jurusnya itu udah berapa itu? Pondasi lah, 10 sentinya memang, tapi 700 meter udah berapa itu katanya lama. Namanya cari masalah. Tapi kalau cari damai Bapak Ibu enggak, siapa rupanya itu? Pemilik kita dia itu dong tuhnya. Udahlah, namanya cari damai Bapak Ibu. Maka dapat damainya, gitu loh. Sekali lagi Bapak Ibu, apa yang kau cari pasti kita dapat. Sama seperti di Google ini. Ya, aku cari singkat nih. Lagu Kidung Jemaat nomor 7 ada. Berapa lebar tebing tinggi? Ada. Namanya itu yang kita cari. Nggak mungkin kita cari berapa lebar tebing tinggi ujung Tanjung Balai. Itu ada itu Bapak Ibu, nggak bisa itu. Karena yang kita cari lebar tebing tinggi. Sesuai dengan apa yang kita cari. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Beri firman Tuhan kita seperti inilah dia. Di dalam kehidupan kita terus mencari, mau menjadi pengikut Tuhan, kita mau mencari hidup yang kekal itu bagaimana, ya kan? Kita ini terus mau mencari ya Bapak Ibu, kita akan memperhatikan mana, ya, kita akan menggali informasi mana, bagaimana caranya gitu. Jadi Bapak Ibu perlunya pentingnya informasi yang akurat dalam pencarian itu. Itu sebabnya Bapak Ibu biasanya kalau CCTV, ini CCTV Amerika Bapak Ibu, modelnya kayak gini. Nah, dia agak panjang, dia ada tutupnya, dia mata CCTV-nya itu enggak kecil, dia lebar. Kan begitu. Nah, ini yang berbeda juga dengan Jepang. Kalau Jepang dia agak mereng, dia gini apanya. Nah, punya Jepang, buatan Jepang. Kalau buatan Indonesia ya begini CCTV-nya. Iya, ini CCTV buatan Indonesia gini, kumpul-kumpul. Dan di lagi baru ini yang lewat. Begini kan? Dan di bawah sana marka tanah merah katanya.
Mencari informasi Bapak Ibu, CCTV bisa. Waktunya kapan, pakai baju apa, ya kan? Warna apa, naik apa dia, CCTV bisa diperiksa. Ya, yang ini juga bisa nih. Naik apa dia, masih ada lagi, mau naik cek tadi ini, katanya. Lebih jelas Bapak Ibu yang merek Indonesia ini. Akurat dia, tajam dan terpercaya. Ya kan? Dalam hal apa? Mencari informasi Bapak Ibu. Ini tergantung kita mau kita arahkan kemana yang di bawah ini. Kalau kita mencari yang baik, ini lagu bisa baik ini. Yang mau mencari yang jelek juga bisa. Ya kan, tergantung kita mau mencari apa gitu loh. Makanya kembali lagi, jangan lupa dengan tujuannya tadi, apa yang kita cari. Kalau yang mau kita cari ini sama fungsinya Bapak Ibu. Buatan Jepang, buatan Amerika, buatan Indonesia sama fungsinya. Mencari informasi. Tergantung kita mau diarahkan kemana informasi itu. Kalau mau mencari ke arahkan yang kebaikan, maka baiklah yang kita dapat. Tapi kalau kita mau mengarahkan dia yang mau merusak persahabatan, perkawanan, ini juga bisa. Yang mana pun bisa. Mau yang di atas, merek Jepang sama merek Amerika sama. Sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya katakan apa yang kita cari, itu yang kita temukan. Lalu apakah memang benar-benar kita cari Bapak Ibu? Apakah kita memang benar-benar cari bagaimana sebenarnya mau menjadi murid Tuhan ini kan? Itu loh. Ini yang saya maksud Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Ya. Bagaimanakah cara saya untuk mau menjadi murid Tuhan? Lalu seharusnya Bapak Ibu, sebagai orang yang memang tujuannya akan menghadapi surga dan neraka, seharusnya kita akan mencari dan menggali informasi ini yang lebih banyak lagi. Dengan apa? Dengan bantuan CCTV ini tadi. Mencari informasi, kemana ya sebenarnya mau sampai surga ini? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku perbuat? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi, ya, kita akan boleh tersesatkan kalau kita salah mencari informasi. Atau bahkan kita mungkin tidak mencari informasi. Ya. Ketika kita tidak mencari informasi atau informasi yang kita temukan karena memang hati kita sudah bermasalah, Bapak Ibu. Nah, untuk kita di sini Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus ya, berikan firman Tuhan pada kita pada saat ini, bagaimana kita nanti supaya jangan tersesat ataupun kita jangan disesatkan. Ya, Bapak Ibu. Tadi dalam ibadah gelombang yang pertama, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi yang saya tahu, ini yang saya tahu, yang saya kasih tahu, yang nggak tahu saya nggak mau pura-pura tahu, ya kan? Waktu ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Ya kan? Ini versi yang terbaru, hijau, menggunakan kata hijau dia. Tapi mulai dari kecil aku sudah didoktrin dalam pikiranku bahwa bukan hijau. Entah siapa yang salah, ya entah aku yang salah, entah yang dulunya yang salah, tak tahu aku. Tapi yang pertama Bapak Ibu yang aku dengar merah, katanya bukan hijau. Lalu kemudian diperbaikilah menggunakan kata hijau. Tadi sudah berpuluh-puluh tahun aku salah. Dan gak ada yang menunjukkan itu. Sehingga aku berpikiran asal nyanyi itu ya udah hitam, merah, ya kan? Merah, kuning, kelabu, rupanya bukan merah, hijau, kuning, kelabu. Makanya Bapak Ibu ketika kita salah, ya kan? Ini lagunya udah gak kayak gini seharusnya, ya kan, namanya merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau luar. Hatiku biasa saja karena itu bukan balonku, karena balonku gak ada warna hijau. Ya kan seharusnya gitu nyanyinya. Karena Bapak Ibu ini udah salah gitu, salah dia salah, dan itu kita bawa terus.
kok sibuk kali kau katanya. Udah dikasih tahu, nggak mau ya. Udah kayak gitu cita-citanya masuk surga pula itu, dia mengikuti kepala. Ya kan? Lalu bintang kecil di langit yang biru, ya kan? Dari mana pula ada bintang siang-siang? Karena siang hanya langit bisa biru, tapi kalau udah malam udah hitam. Seharusnya bintang hitam, bintang kecil di langit yang hitam. Ya. Harusnya begitu. Tapi Bapak Ibu dikasih yang lebih ekstrim lagi. Naik kereta api tuh baru Surabaya. Ya kan lalu apa? Bolehlah naik dengan percuma. Nah, siapa yang pernah naik kereta api gratis kecuali naik Mbak dia? Mbak bayar. Mana ada itu? Nah Bapak Ibu yang dikasih, saya mau katakan bahwa ternyata lagu-lagu ini yang mulai mendoktrin. Ya salah juga nggak apa-apa gitu. Siapa yang menyesatkan dan siapa tak sesat, Bapak Ibu tidak bukan persoalan siapa yang menyesatkan, enggak. Ibarat Bapak Ibu, saya lupa tahun berapa muncul undang-undang tidak pidana korupsi, ya kan? Tapi zaman dulu setiap orang yang terkena korupsi, ya kan, zaman dulu belum bisa dihukum karena nggak ada undang-undangnya. Tetapi ada orang yang terhukum, ada Bapak Ibu, karena apa? Setiap warga negara harus patuh dan dianggap tahu tentang hukum. Jadi Bapak Ibu nggak ada alasan, oh aku nggak tahu tentang hukum ini, nggak pernah membaca, nggak urusan kata hakim. Wajib tahu. Oh ada kayak UBG yang hakim malam jaksa dan urusan hukum tahun katanya. Yang kuurusi adalah urusanku. Kau melanggar aturan yang sesuai dengan undang-undang, hukum kau selesai. Tapi aku nggak tahu, lah urusanku katanya. Nah demikian juga ini Bapak Ibu, firman Tuhan juga begitu. Pak, aku nggak tahu Bang, aku nggak tahu Tuhan, nggak urusanku. Ya cari tahu lah pula. Apa yang kau hidup kalau nggak mau cari tahu katanya? Kadang-kadang nggak begitu ini Bapak Ibu. Nah ini adalah Bapak Ibu sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita akan mudah tersesat ketika kita tidak mau mencari informasi. Ya. Kita kembali ke firman Tuhan, ke teks firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Belajar menjadi murid Yesus yang setia. Kita lanjutkan tadi kata pengantar saya. Ya. Pada saat itu Yohanes Bapak Ibu berkata, Guru, kami lihat semua orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Tadi kita sudah pastikan Bapak Ibu ya, semua orang boleh menggunakan nama Yesus, nama yang besar. Semua orang. Jadi sekali lagi dengan jelas bahwa agama Kristen, semua agama tidak menjamin orang bisa masuk surga. Bagaimana kita meyakini itu ternyata? Ini buktinya, pengikut Yesus pun nggak bisa menggunakan nama Yesus mengusir setan. Yang bukan bisa. Kan begitu. Lalu kita kapan menggunakannya? Kapan kita menggunakan nama Yesus yang besar? Umur sudah semakin tua, ya kan? Bukan karena ulang tahun, bukan. Karena nggak dirayakan. Udah bangsa Indonesia merayakannya. Hari Kesatuan Pancasila, ya kan? Semua merayakannya. Jadi nggak apa-apa, biasa-biasa aja. Nah, Bapak Ibu dikasih umur terus bertambah, ya, umur bertambah, tetapi tentang Tuhan tidak. Ini yang menjadi cilaka, gitu, ya. Ini yang menjadi cilaka karena apa? Sama seperti para murid, mereka sudah bersama dengan Tuhan selama beberapa lama. Lalu orang lain yang menggunakan nama Tuhan, ini kan persoalan ini Bapak Ibu. Udah berapa lama lah kita menjadi Kristen, nama Tuhan juga kita gunakan. Kan rugi kita. Gitu. Nah bukan hanya rugi Bapak Ibu, para murid ini mulai protes. Protesnya apa? Loh, dia kok pakai nama Tuhan, nggak boleh, itu Tuhan kami tuh. Wah, Bapak Ibu, ini menjadi persoalan itu tadi. Ya. Pada dasarnya Bapak Ibu, inilah eksklusif Yahudi. Bahwa mereka adalah orang yang pantas diselamatkan. Bahwa hanya mereka yang bisa diselamatkan.
Ketika engkau masih berpikir dan memiliki jiwa-jiwa yang eksklusif, orang lain tidak boleh masuk ke dalam lingkunganmu, orang lain tidak, kelompokmu tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Saya mau berkata, bertobatlah. Ya. Ketika dalam kumpulanmu nggak boleh, nggak mengizinkan langsung kamu merasa, kok dia mau datang-datang, mau gabung-gabung, dia ada kelompok kita. Ketika masih seperti itu, pola pikirmu, bertobatlah. Kamu pantas sebenarnya jadi murid Tuhan. Kalau tetap engkau pertahankan gaya berpikir seperti itu. Ini yang sebenarnya yang mau dikatakan oleh Yesus, Bapak Ibu, dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa untuk mau menjadi murid Tuhan, ya, kita tidak boleh membeda-bedakan dan menggolong-golongkan dan mengelompok-kelompokkan orang. Ini baru lebih dan yang tujuh lebih mana-mana. Itu masih yang baru, belum tahu apa-apa. Ketika kita masih berpikir dan memiliki konsep yang demikian, Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak pantas dan tidak layak dan tidak bisa memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan itu. Sebab apa Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus? Ya, kita ini adalah orang yang berbeda-beda, tapi tetap satu sama dengan Pancasila kita. Kita tetap satu dia, sama dengan kelompok ini Bapak Ibu. Walaupun ada kelompok yang biru muda, ada yang kuning, ada yang biru hampir tadi apa namanya dulu ya kan. Mereka memang berkelompok-kelompok Bapak Ibu, tetapi mereka masih tetap dari kelompok yang sama. Kita ini adalah sama. Orang-orang yang percaya yang sama Bapak Ibu, yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mau diajarkan ya Bapak Ibu oleh Yesus. Bagaimana kita mau menjadi murid Yesus yang setia. Tidak boleh mengeksklusifkan diri, bahwa menganggap hanya mereka saja yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya mereka saja yang mengerti tentang kehendak Tuhan. Hanya mereka saja yang paham dengan apa yang mau dimau oleh Tuhan. Sikap eksklusif itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang terbuka. Kita jadi orang-orang yang memiliki karakter, ya. Dia tidak memiliki karakter yang mengeksklusifkan, menutup diri. Ini yang mau dikatakan oleh Allah. Dan apa yang berikutnya Bapak Ibu? Nah, ini juga yang paling penting. Yang pertama tadi, bagaimana kita mau menjadi murid Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, jangan seperti para murid. Mereka menganggap diri mereka adalah yang benar karena mereka adalah suku Yahudi yang wajib dan maksud diselamatkan. Ketika orang lain yang mau diselamatkan, nggak bisa, nggak boleh. Yesus tidak menginginkan itu. Nah yang kedua Bapak Ibu adalah jangan menyesatkan. Ini yang paling mengeri Bapak Ibu. Ya, menyesatkan orang. Ya. Menyesatkan orang ini Bapak Ibu seperti yang dikatakan oleh Yesus di sini. Ya, kalau kita boleh membaca Alkitab kita, barang siapa menyesatkan apa yang tak berdua. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Ternyata Bapak Ibu, saya teringat kalau dibuang ke laut ini seperti gaya-gaya, apakah gaya PKI pun nggak tahu. Tapi kayaknya dulu ada cerita-cerita dari oknum itu yang dulu katanya diikat kakinya dibuangkan, dilonongkan katanya ke Sungai Babulun katanya. Nah, aku nggak tahu benar atau tidaknya itu. Tapi dari manakah mereka dapat idenya itu? Alkitab kita mencatatkan itu, kan kira-kira begitu dia. Nah Bapak Ibu, Alkitab kita sini dengan jelas bahwa ya, ketika Yesus sedang bersama dan memangku seorang anak kecil. Anak kecil ini yang dikatakan Bapak Ibu, anak kecil bukan yang lain. Anak kecil ini adalah yang dianggap yang masih belum mengerti, bukan orang besar. Kalau orang besar nggak mengerti, yang pura-pura nggak ngerti jadi itu. Nah, tapi ini adalah anak kecil, ya. Dia memang masih kecil, dia masih polos yang belum tahu apa-apa, ya. Yesus berkata ketika engkau menyesatkan mereka yang belum tahu apa-apa ini, maka lebih baiklah bagimu batu bilangan diikatkan di lehermu dan dibuang ke laut. Itu sebabnya Bapak Ibu firman Tuhan ini diteruskan lagi. Ketika tanganmu, gara-gara tanganmu ini, anak-anak itu jadi tersesat, potong aja tanganmu. Ketika gara-gara kakimu menyesatkan orang, potong aja kakimu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus karena apa? Karena gara-gara kita
kita banyak orang yang tersesat. Dengan provokasi kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita bisa membuat orang lain semakin tersesat. Ya. Ini yang mau dikatakan Tuhan, jangan mengajak orang, jangan membuat orang untuk menjadi jauh lebih tersesatnya gitu loh. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Mari kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang 50. Kita mulai. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup. Bapak Ibu, Yesus memberikan sebuah penekanan ketika engkau mau menjadi murid Yesus, ya kan? Engkau harus memiliki garam. Ya. Engkau harus memiliki garam. Memiliki garam itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini. Ya. Garam itu adalah ketika kita Bapak Ibu ya menjadikan diri kita ini pembawa damai. Ya. Bila terjadi kebencian antara satu dengan yang lain Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita bawakan dia cinta kasih. Udah tahunya kita kalau kita ini sama ini gak cocok, tapi kita badu-budu lagi. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, bertobatlah. Kalau gak bertobat, kalau gak pantas kalau jadi murid Yesus. Gua punya cita-cita masuk surga, gak usah. Ya. Ini sebenarnya yang mau dikatakan sebabnya Bapak Ibu, ini firman Tuhan ini kerasnya buat kali ini Bapak, mumpulnya sangat keras ini. Ya. Kenapa? Lebih bagus katanya, kau kejam kali ini Bapak Ibu, dibuang ke laut katanya, ada tangan potong aja tanganmu itu. Gara-gara tanganmu itu kau jadi nggak masuk surga katanya. Gara-gara apa? Sibuk kali kau kerja, kesana kemari sini apa? Anakmu nggak lagi kau perhatikan bagaimana dia mau mengikuti Tuhan. Gara-gara kakimu, kesana kali panjang kali kakimu itu katanya. Potong aja, lebih bagus kau timpang, lebih bagus kau cacat katanya. Tapi bisa membawa mereka kepada ketenangan kedamaian. Bila terjadi penghinaan, ada orang yang saling menghina, bukan lagi dipanasi, tapi kita berdoa, udahlah, ampunilah dia. Bila terjadi perselisihan, apakah kita membawa kerukunan? Bila terjadi ketimpangan, apakah kita membawa sebuah kepastian sama dia? Bagaimana yang masuk surga aku ini? Bila terjadi kesesatan Bapak Ibu, apakah kita membawa kebenaran? Bila terjadi kesedihan, apakah kita membawakan diri kita menjadi sumber kegembiraan? Bila terjadi kegelapan, apakah kita membawa terang atau semakin memadamkan api yang dia miliki? Inilah yang mau dimaksudkan Bapak Ibu tadi menjadi garam. Inilah yang mau dimaksudkan oleh Yesus mau menjadi murid Tuhan itu seperti ini Bapak Ibu. Karena apa? Garam itu selalu dia memberikan dampak. Garam itu Bapak Ibu selalu memberikan rasa. Garam itu selalu memberikan segudang manfaat. Milikilah dirimu itu menjadi banyak orang, ya, bermanfaat bagi banyak orang. Ketika gara-gara kesibukan, gara-gara tangan, gara-gara kaki, gara-gara matamu membuat kau tidak bisa, lebih baguslah aku nggak melihat apapun. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah fakta yang mau kita katakan, yang mau kita amini bahwa ya untuk mau menjadi ataupun belajar menjadi murid Yesus yang setia, ini adalah caranya. Sebab ketika aku memberi, maka aku bisa menerima. Bapak Ibu, kalau tak aku memberi, aku akan bisa menerima. Dengan mengampuni, aku akan diampuni. Kalau Bapak Ibu tak mau mengampuni, jangan berharap akan diampuni oleh Tuhan. Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup yang selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus ini adalah tulisan Santo Fransiskus yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Dia menuliskan ini, dan tulisannya menjadi tulisan yang sangat terkenal. Ya.
bagaimana dia mendedikasikan dirinya menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan tidak ada penderitaannya, bukan tidak ada persoalannya, bukan tidak ada goncangan yang dia alami. Ya, dia memiliki itu, tetapi dia mau mendedikasikan dirinya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dan itulah yang disebut menjadi murid Yesus. Dan lakukanlah dan kejarlah itu sepanjang kehidupan, bahkan sampai kita menutup mata. Biarlah kita boleh tetap setia dan menjadi murid Kristus yang akan boleh membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Allah dengan kebaikan dan kemurahan firman Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami diajar untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang setia, dan kami tidak disesatkan, dan kami juga tidak menyesatkan orang lain. Sebab kami akan menjadi orang-orang yang mau berbagi dengan orang lain. Kami mau menjadi garam bagi banyak orang lain, yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan bahwa mereka yang hadir di tempat ini satu persatu, Tuhan yang telah memilih dan Tuhan yang telah memakai mereka, agar mereka Tuhan dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga kelak. Untuk itu Tuhan, mampukan mereka ketika mereka menghadapi godaan, ketika mereka menghadapi tantangan, rintangan. Ajarkan mereka Tuhan untuk menjadi murid yang setia, yang akan boleh membawakan garam, yang akan boleh menaburkan kebaikan, yang akan boleh membawa ketenteraman bagi banyak orang, dan membawa kedamaian, membawa pengampunan, membawa kerukunan, membawa kepastian. Biarlah kiranya ya Tuhan, atas setiap yang boleh mereka alami, atas setiap situasi yang mereka boleh rasakan, mereka akan boleh tetap menjadi murid Tuhan yang setia. Sebab mereka yang akan memperoleh damai, sukacita, bahkan kepastian untuk memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Bahkan kami mau berdoa apabila ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul ataupun yang sedang merindukan sesuatu dalam kehidupannya. Tuhan, biarlah kiranya kebenaran dari firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan mereka, sehingga mereka akan boleh menjadi murid Tuhan yang setia. Sebab kami yakin dan percaya ketika kami boleh dengan setia mengikut Tuhan, maka kami juga akan memperoleh berkat, memperoleh sukacita, dan kami akan boleh memperoleh kemenangan. Bahkan kami akan boleh memiliki, kami akan boleh menerima apa yang boleh kami rindukan, boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Yesus, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini yang tertulis dalam kitab Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Markus 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-50. Kita akan baca firman Tuhan ini secara berganti-gantian Bapak Ibu.
Kalau sudah, kita mulai demikian firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah baju kilangan diikat pada lehernya, lalu dibuang ke dalam laut. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Kita bersama. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam diri dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Yang baik Bapak Ibu dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan kita pada saat ini adalah belajar menjadi murid Yesus yang setia. Belajar menjadi murid Yesus yang setia. Nah, Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan kita ini masih tetap melanjutkan pada perikop pada minggu yang lalu, ya kan? Yang masih berbicara tentang surga dan neraka, masih berbicara tentang hidup yang kekal, everlasting life katanya, ya kan? Hidup yang kekal, ya. Dan kita yakin dan percaya Bapak Ibu bahwa itu adalah tujuan kita. Apapun yang Bapak Ibu sedang lakoni pada saat ini, yang kita kerjakan, yang kita perbuat, tujuannya sana ya. Ya kan? Kita melakukan pekerjaan kantor, ada yang berdagang, ada yang bertani, ada yang menjahit, ya kan? Tujuannya tahu ke situ juga ini. Itu adalah akhirnya, akhir daripada kehidupan. Ya. Akhir daripada kehidupan ataupun tujuan kita. Untuk itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada perikop kedua atau tiga minggu yang lalu, ya, orang Farisi bertanya, apa yang akan aku lakukan, Guru, untuk memperoleh hidup yang kekal? Kan begitu. Lalu Yesus berkata, apa kata hukum Taurat? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, ya, dengan segala pikiranmu, dengan segala akal budimu. Lalu apa lagi? Kasihilah sesamamu manusia. Itulah katanya. Ini masih kelanjutannya, Bapak Ibu. Ya. Ketika pada waktu itu Bapak Ibu dikasihi oleh Yesus Kristus, Yesus sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya sambil mengajar, ya. Tiba-tiba pada waktu itu, ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, perikop kita mengatakan ada orang yang datang, ya. Ada orang yang datang Bapak Ibu kepada Yesus, ya. Yang datang itu siapa? Muridnya sendiri. Apa katanya? Guru, kami lihat orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, katanya. Bapak Ibu, sebenarnya ungkapan para murid ini ada dua hal yang boleh kita lihat dari perikop ini, yang tentang ayat yang ke-38. Ya. Ada merasa bahwa muridnya ini, bahwa mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Yesus, ya. Sehingga ya nggak boleh lah pakai nama orang, ya kan? Sudah dipatenkan, kira-kira begitu Bapak Ibu.
Nama Yesus itu sudah dipatenkan bahwa dia adalah milik kami. Nama Yesus itu adalah milik kumpulan kami orang-orang Kristen. Ya. Ternyata Bapak Ibu tidak sedemikian yang terjadi. Ya. Namun kita belum membahas sampai di situ Bapak Ibu. Ya. Namun yang mau saya lihat di sini Bapak Ibu bahwa ternyata orang menggunakan nama Yesus walaupun bukan murid Yesus. Ini hebatnya. Ternyata orang bisa menggunakan nama Yesus walaupun dia bukan pengikut Kristus. Orang bisa menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan orang. Orang bisa mengobati orang dengan nama Yesus. Orang bisa mengusir setan dengan nama Yesus. Tidak harus menjadi orang Kristen. Ini menariknya Bapak. Bahwa ternyata nama Yesus itu adalah nama yang besar. Ya. Nama Yesus itu adalah nama yang agung, yang mulia, yang luar biasa pengaruhnya. Ya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya teringat dengan sebuah cerita, ya. Ataupun kita seringnya bilang itu dalam kehidupan kita. Nanti kalau sampai di sana, bilang aja namaku, katanya kan kira-kira kayak gitu kan. Nah, contoh, kurasa kalau ke Panglong ini, ya kan Panglong ini sahabat lama ini, kawan lama ini, bilang aja di situ, beli umpamanya Pak, dibilang Pak Sinulingga, pasti dikasihnya. Walaupun nggak dibilang Pak Sinulingga, gawat kita kalau bilang aku kayak gitu, bisa tumpul pada pembangunan. Semua jemaat ini dibilang Pak Sinulingga katanya, dicatati semua, gawat. Lah itu banyak kali baku ini yang makan baku daripada ini katanya kan gitu. Rupanya karena semua jemaat ini dibilang Pak Sinulingga. Semen 2 sak. Siapa bilang Pak Sinulingga? Ya kan? Gawat. Karena apa Bapak Ibu namanya ada gitu loh. Nah ini Yesus ini punya nama bahwa ternyata iblis takut dengan nama Yesus. Tapi seberapa banyak orang menggunakan namanya ini juga menjadi persoalan. Ketika kita sedang ketakutan, ketika kita sedang dirundung kecemasan, ketika kita sedang berada di dalam masalah, seberapa banyak jemaat di Maranatha menggunakan namanya. Ya. Seberapa banyak kita menggunakan namanya Bapak Ibu? Ya. Bapak Ibu, pada 3 hari yang lalu Om Pardede cerita di depan sana waktu dia sakit. Ya. Dia waktu di rumah sakit Pamela, dia sakit. Dia tidak bisa lagi digerakkan badannya. Dia udah lemas lah. Tapi karena dia memang sakit, dia hanya sendiri, dia mau ke kamar mandi, katanya. Jadi di dalam kamar mandi itu sangat bau kali. Asal masuk dia kamar mandi itu mau muntah. Masuk kamar mandi itu mau muntah. Lalu terpikir dia, mungkin ada iblis di situ katanya. Lalu dia berdoa. Ya, lalu dia berkatakan di dalam nama Yesus katanya. Pagi-paginya Bapak Ibu dia di sana. Oh harum kamar mandi ini katanya. Menggunakan nama Yesus. Kadang-kadang Bapak Ibu segala sesuatu bisa kita ini dipengaruhi, bahkan kita sedang didoktrin atau disesatkan oleh ajaran-ajaran ataupun pengaruh iblis. Tetapi apa yang mau kita katakan bahwa ternyata nama Yesus adalah nama yang besar. Nama yang bisa mengalihkan, nama yang bisa memberikan keselamatan, nama yang memberikan kita kekuatan. Amin. Pergunakanlah nama Yesus. Apapun yang sedang engkau alami, ketika engkau sedang tertindas, ketika engkau sedang ditipu, ketika engkau jangan-jangan itu ada iblisnya gitu loh. Jangan-jangan ada iblis di situ yang akan mau mengecoh iman kita. Gunakanlah nama itu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke tema. Apa yang kita cari itu yang kita temukan Bapak Ibu. Ya, saya pikir kita harus pendapat dulu untuk boleh melanjutkan perikop firman Tuhan. Ya, apa yang mau kita cari itu yang kita temukan. Ya, kalau mau cari salah, dapat nggak salahnya? Ibu-ibu dulu kalau mau cari salah suaminya bisa dicari. Ibu ini enggak baik semua ini, ibu ini enggak apa-apa ya kan. Nah, kalau mau cari Bapak Ibu pasti dapat kan?
Begitu juga bapak-bapak kalau mau cari kesalahan ibu-ibu, kesalahannya atau anak-anaknya mau kita cari pasti dapat. Mau cari kebaikannya dapat ya kira-kira bapak ibu? Dapat, orang itu yang kita cari kok. Makanya bapak ibu, kalaupun ada orang yang paling jahat di muka bumi ini, kalaupun ada pernah kita melihat orang yang paling nakal di muka bumi ini, kita akan berkata sebenarnya baiknya hatinya. Ya. Kalimat ini yang terlontar karena apa bapak ibu? Yang kita cari adalah kebaikannya. Tapi kalau engkau cari kesalahannya, keburukannya, maka dapat. Apa yang kita cari yang tidak dapat? Itu logika bapak ibu. Firman Tuhan berkata, carilah maka engkau akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Itu yang kita lihat bapak ibu. Tapi kalau kita cari damai bapak ibu, kita dapat juga itu. Contoh sederhana. Ya. Ada tanah perbalokan bergeser sebanyak 700 meter. Kalau mau cari masalah itu masalah itu bapak ibu. Tapi kalau mau cari nama ya udahlah, siapa rupanya dia keluarganya itu, ya kan? Namanya cari damai. Tapi kalau cari masalah ya udah pula mau udah beritahu-tahu terusnya itu udah berapa itu? Pondasi lah, 10 sentinya memang, tapi 700 meter udah berapa itu badannya lama. Nah, cari masalah. Tapi kalau cari damai bapak ibu enggak, siapa rupanya itu? Pemilik kita itu dong tuhnya. Udahlah, namanya cari damai bapak ibu. Maka dapat damainya, gitu loh. Sekali lagi bapak ibu, apa yang kau cari pasti kita dapat. Sama seperti di Google ini. Ya, aku cari kesini ya. Lagu Kidung Jemaat nomor 7 ada. Berapa lebar kartu tinggi? Ada. Namanya itu yang kita cari. Nggak mungkin kita cari berapa lebar tinggi muncul tanjung balai. Itu ada itu bapak ibu, nggak bisa itu. Karena yang kita cari lebar tinggi. Sesuai dengan apa yang kita cari. Nah bapak ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus ya. Beri firman Tuhan kita seperti inilah dia. Di dalam kehidupan kita terus mencari. Mau menjadi pengikut Tuhan, kita mau mencari hidup yang kekal itu bagaimana? Ya kan? Kita ini terus mau mencari ya bapak ibu. Kita akan memperhatikan mana. Ya, kita akan menggali informasi mana. Bagaimana caranya gitu. Jadi bapak ibu perlunya pentingnya informasi yang akurat dalam pencarian itu. Itu sebabnya bapak ibu biasanya kalau CCTV. Ini CCTV Amerika bapak ibu, modelnya kayak gini. Nah, dia agak panjang, dia ada tutupnya, dia mata CCTV-nya itu enggak kecil, dia lebar. Kan begitu. Nah, ini yang berbeda juga dengan Jepang. Kalau Jepang dia agak mereng, dia gini apanya. Nah, punya Jepang, buatan Jepang. Kalau buatan Indonesia ya begini CCTV-nya. Iya, ini CCTV buatan Indonesia gini. Kumpul-kumpul. Dan di lagi baru kayak lewat. Begini kan? Dan di bawah marka tanah merah katanya. Mencari informasi bapak ibu, CCTV bisa. Waktunya kapan, pakai baju apa, ya kan? Warna apa, kayak apa dia, CCTV bisa diperiksa. Ya kan? Yang ini juga bisa nih. Naik apa dia? Masa data ini mau naik cek tadi ini katanya lebih jelas bapak ibu yang merek Indonesia ini, akurat dia, tajam dan terpercaya, ya kan? Dalam hal apa? Mencari informasi bapak ibu. Ini tergantung kita mau kita arahkan kemana yang di bawah ini. Kalau kita mencari yang baik, ini lagu bisa baik ini. Yang mau mencari yang jelek juga itu bisa. Ya kan tergantung kita mau mencari apa gitu loh. Makanya kembali lagi jangan lupa dengan tujuannya tadi apa yang kita cari. Kalau yang mau kita cari ini sama fungsinya bapak ibu. Buatan Jepang, buatan Amerika, buatan Indonesia sama fungsinya. Mencari informasi. Tergantung kita mau diarahkan kemana informasi itu. Kalau mau mencari kearahkan yang kebaikan, maka baiklah yang kita dapat. Tapi kalau kita mau mengarahkan dia yang mau merusak persahabatan, perkawanan, ini juga bisa nih. Yang mana pun bisa.
Mau yang di atas, merek Jepang sama merek Amerika sama. Sekali lagi Bapak Ibu, saya hanya katakan apa yang kita cari itu yang kita temukan. Lalu apakah memang benar-benar kita cari Bapak Ibu? Apakah kita memang benar-benar cari bagaimana sebenarnya mau menjadi murid Tuhan ini kan? Itu loh. Ini yang saya maksudkan Bapak Ibu, tidak ada yang lain. Ya. Bagaimanakah cara saya untuk mau menjadi murid Tuhan? Lalu seharusnya Bapak Ibu, sebagai orang yang memang tujuannya akan menghadapi surga dan neraka, seharusnya kita akan mencari dan menggali informasi ini yang lebih banyak lagi. Dengan apa? Dengan bantuan CCTV ini tadi. Mencari informasi, kemana ya sebenarnya mau sampai surga ini? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan? Apa yang harus aku perbuat? Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sekali lagi, ya, kita akan boleh tersesatkan kalau kita salah mencari informasi, atau bahkan kita mungkin tidak mencari informasi. Ya. Ketika kita tidak mencari informasi atau informasi yang kita temukan karena memang hati kita sudah bermasalah, Bapak Ibu. Nah, untuk itu di sini Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus ya, berikut firman Tuhan pada kita pada saat ini, bagaimana kita nanti supaya jangan tersesat ataupun kita jangan disesatkan. Ya, Bapak Ibu. Tadi dalam ibadah gelombang yang pertama, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi yang saya tahu, ini yang saya tahu, yang saya kasih tahu, yang nggak tahu saya nggak mau pura-pura tahu, ya kan? Waktu ada 5 rupa-rupa warnanya, merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Ya kan? Ini versi yang terbaru, hijau, menggunakan kata hijau dia. Tapi mulai dari kecil aku sudah didoktrin dalam pikiranku bahwa bukan hijau. Entah siapa yang salah, ya entah aku yang salah, entah yang dulunya yang salah, tak tahu aku. Tapi yang pertama Bapak Ibu yang aku dengar merah, katanya bukan hijau. Lalu kemudian diperbaikilah menggunakan kata hijau. Tadi sudah berpuluh-puluh tahun aku salah. Dan gak ada yang membetulkan itu. Sehingga aku berpikiran asal nyanyi itu ya udah hitam, merah, ya kan? Merah, kuning, kelabu, rupanya bukan merah, hijau, kuning, kelabu. Makanya Bapak Ibu ketika kita salah, ya kan? Ini lagunya udah gak kayak gini seharusnya, ya kan, namanya merah, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau luar. Hatiku biasa saja karena itu bukan balonku, karena balonku nggak ada warna hijau. Ya kan seharusnya gitu nyanyinya. Karena Bapak Ibu ini udah salah kita, dia salah, dan itu kita bawa terus. Nah yang lebih cilaka Bapak Ibu udah diajari pun, udah disampaikan pun, tetap jogal. Ya kan? Tetap bertahan dia dari pendiriannya. Memang kayak gini yang tahu kenapa rupanya. Kok sibukan di kau katanya. Udah dikasih tahu, nggak mau ya. Udah kayak gitu cita-citanya masuk surga pun dari dunia menghimpun di kepala. Ya kan? Lalu bintang kecil di langit yang biru, ya kan? Dari mana pula ada bintang siang-siang? Karena siang hanya langit bisa biru, tapi kalau udah malam udah hitam. Seharusnya bintang hitam, bintang kecil di langit yang hitam. Ya. Harusnya begitu. Tapi Bapak Ibu dikasih yang lebih ekstrim lagi. Naik kereta api tuh, bagus Surabaya. Ya kan lalu apa? Bolehlah naik dengan percuma. Nah, siapa yang pernah naik kereta api gratis kecuali naik Mbak dia? Gak bayar. Mana ada itu? Nah Bapak Ibu yang dikasih, saya mau katakan bahwa ternyata lagu-lagu ini yang mulai mendoktrin. Ya salah juga gak apa-apa gitu.
Siapa yang menyesatkan dan siapa tak sesat, Bapak Ibu, tidak bukan persoalan siapa yang menyesatkan, bukan. Ibarat Bapak Ibu, saya lupa tahun berapa muncul undang-undang tidak pidana korupsi, ya kan? Tapi zaman dulu setiap orang yang terkena korupsi, ya kan, zaman dulu belum bisa dihukum karena nggak ada undang-undangnya. Tetapi ada orang yang terhukum, ada Bapak Ibu, karena apa? Setiap warga negara harus patuh dan dianggap tahu tentang hukum. Jadi Bapak Ibu nggak ada alasan, oh aku nggak tahu tentang hukum ini, nggak pernah baca, nggak urusan, kata hakim. Wajib tahu. Oh ada kayak UBG yang hakim, memang jaksa. Dan urusan hukum tahun katanya. Yang kuurusi adalah urusanku. Kau melanggar aturan yang sesuai dengan undang-undang, hukum kau selesai. Tapi aku nggak tahu, lah urusanku katanya. Nah demikian juga ini Bapak Ibu, firman Tuhan juga begitu. Pak, aku nggak tahu Bang, aku nggak tahu Tuhan, nggak urusanku. Ya cari tahu lah pula. Apa yang kau hidup kalau nggak mau cari tahu katanya? Kadang-kadang kayak begitu ini Bapak Ibu. Nah ini adalah Bapak Ibu sebuah realita yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa kita akan mudah tersesat ketika kita tidak mau mencari informasi. Ya. Kita kembali ke firman Tuhan, ke teks firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Belajar menjadi murid Yesus yang setia. Kita lanjutkan tadi kata pengantar saya. Ya. Pada saat itu Yohanes Bapak Ibu berkata, Guru, kami lihat semua orang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Tadi kita sudah pastikan Bapak Ibu ya, semua orang boleh menggunakan nama Yesus, nama yang besar. Semua orang. Jadi sekali lagi dengan jelas bahwa agama Kristen, semua agama tidak menjamin orang bisa masuk surga. Bagaimana kita meyakini itu ternyata? Ini buktinya, pengikut Yesus pun nggak bisa menggunakan nama Yesus mengusir setan. Yang bukan bisa. Kan begitu. Lalu kita kapan menggunakannya? Kapan kita menggunakan nama Yesus yang besar? Umur sudah semakin tua, ya kan? Bukan karena ulang tahun, bukan. Karena nggak dirayakan. Udah bangsa Indonesia merayakannya. Hari Kesaktian Pancasila, ya kan? Semua merayakannya. Jadi nggak apa, biasa-biasa aja nanti. Nah, Bapak Ibu dikasih umur terus bertambah, ya, umur bertambah, tetapi tentang Tuhan tidak. Ini yang menjadi cilaka, gitu, ya. Ini yang menjadi cilaka karena apa? Sama seperti para murid, mereka sudah bersama dengan Tuhan selama beberapa lama. Lalu orang lain yang menggunakan nama Tuhan, ini kan persoalan ini Bapak Ibu. Udah berapa lama lah kita menjadi Kristen, nama Tuhan juga kita gunakan. Kan rugi kita. Gitu. Nah bukan hanya rugi Bapak Ibu, para murid ini mulai protes. Protesnya apa? Loh, dia kok pakai nama Tuhan, nggak boleh, itu Tuhan kami tuh. Wah, Bapak Ibu, ini menjadi persoalan itu tadi. Ya. Pada dasarnya Bapak Ibu, inilah eksklusif Yahudi. Bahwa mereka adalah orang yang pantas diselamatkan. Bahwa hanya mereka yang bisa diselamatkan. Ketika engkau masih berpikir dan memiliki jiwa-jiwa yang eksklusif, orang lain tidak boleh masuk ke dalam lingkunganmu, orang lain tidak, kelompokmu tidak boleh dimasuki oleh orang lain. Saya mau berkata, bertobatlah. Ya. Ketika dalam kumpulanmu nggak boleh, nggak mengizinkan langsung kamu merasa, kok dia kok datang-datang, kok gabung-gabung, dia kan ada kelompok kita. Ketika masih seperti itu, pola pikirmu, bertobatlah. Kalau pantas sebenarnya jadi murid Tuhan, kalau tetap engkau pertahankan gaya berpikir seperti itu. Ini yang sebenarnya yang dikatakan oleh Yesus Bapak Ibu, dikasih oleh Yesus Kristus, bahwa untuk mau menjadi murid Tuhan, ya, kita tidak boleh membeda-bedakan dan menggolong-golongkan dan mengelompok-kelompokkan orang. Ini baru lebih dan yang tujuh lebih mana-mana. Itu masih yang baru, belum tahu apa-apa. Ketika kita masih berpikir dan memiliki konsep yang demikian Bapak Ibu, sekali lagi kita tidak pantas dan tidak layak dan tidak bisa memperoleh hidup yang kekal bersama-sama dengan itu. Sebab apa Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus? Ya, kita ini adalah orang yang berbeda-beda, tapi tetap satu sama dengan
Pancasila kita tetap satu dia. Sama dengan kelompok ini Bapak Ibu. Walaupun ada kelompok yang biru muda, ada yang kuning, ada yang biru hampir tadi apa namanya juga kan. Mereka memang berkelompok-kelompok Bapak Ibu, tetapi mereka masih tetap dari kelompok yang sama. Kita ini adalah sama. Orang-orang yang percaya yang sama Bapak Ibu, yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang mau diajarkan ya Bapak Ibu oleh Yesus. Bagaimana kita mau menjadi murid Yesus yang setia. Tidak boleh mengeksklusifkan diri, bahwa menganggap hanya mereka saja yang dapat melakukan pekerjaan Tuhan. Hanya mereka saja yang mengerti tentang kehendak Tuhan. Hanya mereka saja yang paham dengan apa yang mau dimau oleh Tuhan. Sikap eksklusif itu yang tidak diinginkan oleh Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang terbuka. Kita jadi orang-orang yang memiliki karakter, ya. Dia tidak memiliki karakter yang mengeksklusifkan, menutup diri. Ini yang mau dikatakan oleh Allah. Dan apa yang berikutnya Bapak Ibu? Nah, ini juga yang paling penting. Yang pertama tadi, bagaimana kita mau menjadi murid Tuhan agar kita memperoleh hidup yang kekal. Yang pertama, jangan seperti para murid. Mereka menganggap diri mereka adalah yang benar karena mereka adalah suku Yahudi yang wajib dan maksud diselamatkan. Ketika orang lain yang mau diselamatkan, nggak bisa, nggak boleh. Yesus tidak menginginkan itu. Nah, yang kedua Bapak Ibu adalah jangan menyesatkan. Ini yang paling mengeri Bapak Ibu. Ya, menyesatkan orang. Ya, menyesatkan orang ini Bapak Ibu seperti yang dikatakan oleh Yesus di sini. Ya, kalau kita boleh membaca Alkitab kita, barang siapa menyesatkan apa yang tak berdua. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu bilangan diikatkan pada lehernya lalu dibuang ke dalam laut. Ternyata Bapak Ibu, saya teringat kalau dibuang ke laut ini seperti gaya-gaya, apakah gaya PKI pun nggak tahu. Tapi kayaknya dulu ada cerita-cerita dari oknum itu yang dulu katanya diikat kakinya dibuangkan, dilonongkan katanya ke Sungai Babulun katanya. Nah, aku nggak tahu benar atau tidaknya itu. Tapi dari manakah mereka dapat idenya itu? Alkitab kita mencatatkan itu, kan kira-kira begitu dia. Nah Bapak Ibu, Alkitab kita sini dengan jelas bahwa ya, ketika Yesus sedang bersama dan memangku seorang anak kecil. Anak kecil ini yang dikatakan Bapak Ibu, anak kecil bukan yang lain. Anak kecil ini adalah yang dianggap yang masih belum mengerti, bukan orang besar. Kalau orang besar nggak mengerti, yang pura-pura nggak ngertinya dia itu. Nah, tapi ini adalah anak kecil, ya. Dia memang masih kecil, dia masih polos yang belum tahu apa-apa, ya. Yesus berkata, ketika engkau menyesatkan mereka yang belum tahu apa-apa ini, maka lebih baiklah bagimu batu bilangan diikatkan di lehermu dan dibuang ke laut. Itu sebabnya Bapak Ibu, firman Tuhan ini diteruskan lagi. Ketika tanganmu, gara-gara tanganmu ini, anak-anak itu jadi tersesat, potong aja tanganmu. Ketika gara-gara kakimu menyesatkan orang, potong aja kakimu. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus karena apa? Karena gara-gara kita banyak orang yang tersesat. Dengan provokasi kita, dengan tindakan kita, dengan perbuatan-perbuatan kita bisa membuat orang lain semakin tersesat. Ya. Ini yang mau dikatakan Tuhan, jangan mengajak orang, jangan membuat orang untuk menjadi jauh lebih tersesatnya gitu. Itu sebabnya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya kan? Mari kita baca secara bersama-sama Bapak Ibu. Ayat yang ke-50. Kita mulai. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apa kamu menghasilkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup. Bapak Ibu, Yesus memberikan sebuah penekanan ketika engkau mau menjadi murid Yesus, ya kan? Engkau harus memiliki garam. Ya. Engkau harus memiliki garam. Memiliki garam itu seperti apa Bapak Ibu? Seperti ini. Ya. Garam itu adalah ketika kita Bapak Ibu ya
menjadikan diri kita ini pembawa damai. Ya. Bila terjadi kebencian antara satu dengan yang lain, Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Kita bawakan dia cinta kasih. Udah tahu ya kita kalau kita ini sama ini gak cocok, tapi kita badu-budu lagi. Kalau itu Bapak Ibu lakukan, bertobatlah. Kalau gak bertobat, kalau gak pantas kalau jadi murid Yesus. Gua punya cita-cita masuk surga, gak usah. Ya. Ini sebenarnya yang mau dikatakan sebabnya Bapak Ibu, ini firman Tuhan ini kerasnya buat kali ini Bapak, mumpulnya sangat keras ini. Ya. Kenapa? Lebih bagus katanya, kau kejam kali Bapak Ibu, dibuang ke laut katanya, ada tangan potong aja tanganmu itu. Gara-gara tanganmu itu kau jadi nggak masuk surga katanya. Gara-gara apa? Sibuk kali kau kerja, kesana kemari sih kau, anakmu nggak lagi kau perhatikan bagaimana dia mau mengikuti Tuhan. Gara-gara kakimu, kesana kali panjang kali kakimu itu katanya. Potong aja, lebih bagus kau timpang, lebih bagus kau cacat katanya. Tapi bisa membawa mereka kepada ketenangan kedamaian. Bila terjadi penghinaan, ada orang yang saling menghina, bukan lagi dipanasi, bila berada udahlah, ampunilah dia. Bila terjadi perselisihan, apakah kita membawa kerukunan? Bila terjadi kebimbangan, apakah kita membawa sebuah kepastian sama dia? Bagaimana yang masuk surga aku ini? Bila terjadi kesesatan Bapak Ibu, apakah kita membawa kebenaran? Bila terjadi kesedihan, apakah kita membawakan diri kita menjadi sumber kegembiraan? Bila terjadi kegelapan, apakah kita membawa terang atau semakin memadamkan api yang dia miliki? Inilah yang mau dimaksudkan Bapak Ibu tadi menjadi garam. Inilah yang mau dimaksudkan oleh Yesus mau menjadi murid Tuhan itu seperti ini Bapak Ibu. Karena apa? Garam itu selalu dia memberikan dampak. Garam itu Bapak Ibu selalu memberikan rasa. Garam itu selalu memberikan segudang manfaat. Milikilah dirimu itu menjadi banyak orang, ya, bermanfaat bagi banyak orang. Ketika gara-gara kesibukan, gara-gara tangan, gara-gara kaki, gara-gara matamu membuat kau tidak bisa, lebih baguslah aku nggak melihat apapun. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sebuah fakta yang mau kita katakan, yang mau kita amini bahwa ya untuk mau menjadi ataupun belajar menjadi murid Yesus yang setia. Ini adalah caranya. Sebab ketika aku memberi, maka aku bisa menerima. Bapak-Ibu. Kalau tak aku memberi, aku akan bisa menerima. Dengan mengampuni, aku akan diampuni. Kalau Bapak Ibu tak mau mengampuni, jangan berharap akan diampuni oleh Tuhan. Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup yang selama-lamanya. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus ini adalah tulisan Santo Fransiskus yang hidup beberapa ratus tahun yang lalu. Ya, dia menuliskan ini dan tulisannya menjadi tulisan yang sangat terkenal. Ya. Bagaimana dia mendedikasikan dirinya menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang. Bukan tidak ada penderitaannya, bukan tidak ada persoalannya, bukan tidak ada goncangan yang dia alami. Ya, dia memiliki itu, tetapi dia mau mendedikasikan dirinya menjadi orang yang berguna bagi banyak orang. Dan itulah yang disebut menjadi murid Yesus. Dan lakukanlah dan kejarlah itu di sepanjang kehidupan, bahkan sampai kita menutup mata. Biarlah kita boleh tetap setia dan menjadi murid Kristus yang akan boleh membawa berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Allah dengan kebaikan dan kemurahan firman Tuhan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana kami diajar untuk menjadi murid Yesus yang sejati, yang setia.
dan kami tidak disesatkan, dan kami juga tidak menyesatkan orang lain. Sebab kami akan menjadi orang-orang yang mau berbagi dengan orang lain. Kami mau menjadi garam bagi banyak orang lain, yang bermanfaat dan berguna bagi banyak orang. Untuk itu Tuhan, pada saat ini kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh jemaat Tuhan. Kami rindu Tuhan, bahwa mereka yang hadir di tempat ini satu persatu, Tuhan yang telah memilih dan Tuhan yang telah memakai mereka, agar mereka Tuhan dapat memperoleh keselamatan dan hidup yang kekal di dalam kerajaan surga kelak. Untuk itu Tuhan, mampukan mereka ketika mereka menghadapi godaan, ketika mereka menghadapi tantangan, rintangan. Ajarkan mereka Tuhan untuk menjadi murid yang setia, yang akan boleh membawakan garam, yang akan boleh menaburkan kebaikan, yang akan boleh membawa ketenteraman bagi banyak orang, dan membawa kedamaian, membawa pengampunan, membawa kerukunan, membawa kepastian. Biarlah kiranya ya Tuhan, atas setiap yang boleh mereka alami, atas setiap situasi yang mereka boleh rasakan, mereka akan boleh tetap menjadi murid Tuhan yang setia. Sebab mereka yang akan memperoleh damai, sukacita, bahkan kepastian untuk memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini. Bahkan kami mau berdoa, apabila ada jemaat Tuhan yang sedang bergumul ataupun yang sedang merindukan sesuatu dalam kehidupannya, Tuhan, biarlah kiranya kebenaran dari firman Tuhan ini akan mengubahkan kehidupan mereka, sehingga mereka akan boleh menjadi murid Tuhan yang setia. Sebab kami yakin dan percaya ketika kami boleh dengan setia mengikut Tuhan, maka kami juga akan memperoleh berkat, memperoleh sukacita, dan kami akan boleh memperoleh kemenangan. Bahkan kami akan boleh memiliki, kami akan boleh menerima apa yang boleh kami rindukan, boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan, biarlah Tuhan yang boleh memberkati. Terpujilah Engkau Bapa, kami serahkan doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sama-sama berdoa doa yang diajarkan oleh Yesus, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Dengan kita bersyukur. Seorang dengan yang lain, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan juga Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, itulah kiranya yang menyertai, yang melindungi, bahkan yang memberkati kita pada saat ini, besok, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Amin.
Salam bagi semuanya. Kita mengumpulkan persembahan kita ke depan dan kita boleh keluar rumah sambil gereja kita.